Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wal nahdur. Amma ba'du, sahibul afadil, para alim, para ulama, wabil khusus Ketua Takmir Masjid Miftahul Huda dan seluruh jajarannya yang saya hormati, Ketua Yayasan dan seluruh jajarannya, para kiai, para tokoh masyarakat, guru-guru ngaji yang juga saya hormati, pengurus ranting Koben Bayan, baik Ketua Takfiriyah yang hadir, kemudian Pak Surya juga hadir pada kesempatan kali ini yang saya banggakan. Yang teristimewa hari ini juga bersama kita beliau Ustadz Andi. Beliau ini kalau saya sebut yaitu Muhammad NU. Beliau ini hari ini menjadi Ketua Muhammadiyah Kecamatan Kalijodo. Jadi sama posisinya dengan saya, Ketua NU Kecamatan Kalijodo. Makanya saya titip sama beliau ini sebenarnya orang kota, datang ke sini mau kumpul dengan orang NU. Saya yakin dia di sini sendirian. Makanya jangan macam-macam di sini. Kalau macam-macam nanti harus ketemu saya. Yang saya hormati, kemudian para jamaah muslimin dan muslimat yang hadir pada siang hari ini, yang lebih khusus adik-adik, ananda, yatim yang juga dihadirkan oleh panitia dalam rangka nanti acara santunan pada sore hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, pada sore hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat taufik beserta hidayahnya pada detik ini Allah memperkenankan kita untuk mengikuti acara santunan anak yatim. Salawat salam mudah-mudahan tetap kita haturkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, saya disuruh memberikan tausiah tentang yatimah. Sedikit ingin saya sampaikan bahwa kenapa kita sebagai orang yang sudah dewasa ini dianjurkan oleh Allah untuk peduli terhadap anak yatim. Saya ingin memulai dari sebuah tanya jawab yang pertanyaannya dari Allah, tapi yang jawab juga Allah. Di dalam Al-Quran Allah bercerita begini, ahum yaksimuna rahmata rabbika. Apakah
Yang membagikan rahmat Allah itu adalah kamu di antara manusia, yang memberikan kesehatan, yang memberikan rezeki, yang memberikan keturunan, yang memberikan kebahagiaan, bahkan juga yang memberikan kesusahan. Apakah kalian yang membagikan itu? Kata Allah. Ini pertanyaan Allah kepada manusia. Tapi pertanyaan ini jawab sendiri oleh Allah. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kata Allah. Tapi ternyata yang membagikan rahmat Allah kepada manusia, kebutuhan manusia itu adalah nahnu, kata Allah. Saya, kata Allah. Ternyata saya yang membagikan, bukan kalian yang membagikan. Nah, rahmat atau apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang membagikan. Tapi Allah memberikan kondisinya tidak sama. Yang A dapat 1 juta, yang B dapat 2 juta, yang C bisa dapat 3 juta. Kenapa kok tidak dibuat tidak sama oleh Allah? Kok bikin ruwet saja ini? Kalau misalnya Allah mau dibagikan sama saja, orang kaya semua, tidak ada yang miskin. Orang tidak ada yang yatim, semua punya ayah sejak dilahirkan. Tidak ada istilah yatim misalnya. Ini kan berarti tidak ada persoalan. Ternyata kata Allah, wa rafa'na ba'duhum ba'dan darajat. Allah naikkan sebagian pembagian itu, si A dengan yang si B dibikin tidak sama. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan syukhriyah. Supaya satu dengan yang lain bisa saling mengambil manfaat. Oleh karena itu, maka kemudian di dunia ini manusia ini ada yang miskin, ada yang fakir, ada yang kaya, ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, keadaan ini Allah memberikan solusi supaya tidak ada kesenjangan di antara kita. Apa solusinya? Adalah saling membantu. Saling membantu. Karena satu dengan yang lain pasti saling membutuhkan. Hadirin yang saya hormati, karena kita sudah diberi kelebihan buat yang lebih, maka orang-orang yang mampu memperhatikan, menyantuni, membantu orang yang du'afa, orang yang lemah, orang yang fakir, orang yang miskin, bahkan anak yatim, maka bagi orang-orang yang tidak mau memampu, tidak mau membantu dan posisi dirinya sebagai orang yang mampu, maka Allah sebut di dalam Al-Quran orang-orang ini disebut pengkhianat terhadap agama. Orang kalau hanya tidak sholat, Allah tidak sebut pengkhianat. Orang kalau hanya tidak zakat, tidak puasa, Allah tidak sebut pengkhianat. Tapi bagi orang-orang kita semua yang melihat orang-orang yang tidak mampu, melihat orang-orang anak yatim piatu, lalu kita tidak tersentuh hatinya untuk membantu, maka orang-orang yang disebut pengkhianat oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kata Allah, coba kamu lihat siapa sebenarnya pengkhianat agama itu. Siapa sebenarnya pengkhianat agama itu? Ternyata pengkhianat agama itu bukan orang yang tak sholat, bukan orang yang tidak berpuasa, bukan orang yang tidak melaksanakan haji, tapi Allah sendiri sebagai Sang Khalik atau yang menciptakan kita sebagai manusia, yang menyampaikan bahwa, yang menjustis bahwa pengkhianat agama itu adalah orang-orang yang tidak memperhatikan terhadap orang-orang
miskin dan anak ya. Fadzalika alladzi yadhuqqul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang bukan hanya orang yang tidak membantu, tapi orang yang tidak mampu tapi tidak mendorong orang yang mampu untuk membantu orang-orang yang miskin, itu juga disebut pengkhianat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang saya hormati, oleh karena itu mari kita bersama-sama kita terus berikhtiar untuk saling membantu. Saya di BMTNU Kecamatan Kalipuro itu, ini karena agak lambat nih informasinya kepada saya, dan saya tidak sempat ketemu dengan teman-teman yang datang ke rumah. Di BMTNU itu setiap bulan kami menyalurkan dana mal. Seandainya ini dari awal kita sudah dikasih tahu, maka kemudian kita akan mengajukan ke BMTNU, itu juga akan mengucurkan dana mal untuk disampaikan. Sudah barang tentu nanti kalau pengajuannya lewat BMTNU itu harus melalui ranting NU yang ada di desa Bukit Baya ini. Nah, kami setiap bulan menyalurkan dana mal yang diperbantukan kepada fakir miskin, kemudian anak yatim. Bahkan 3 bulan kemarin kita ada inovasi sedikit. Semua guru ngaji, ya, semua guru ngaji masih kemarin tertangani di 2 desa. Insya Allah nanti sampai deklar para takmir masjid dan seluruh jajarannya. 2 desa kemarin semua guru ngaji kita santuni, Pak. Ya, walaupun guru ngajinya ada yang agnia juga, tapi paling tidak kami bantu karena di sini ada pembiayaan beli listrik, pembiayaan ini dan sebagainya, maka tetap kita salurkan kepada musola yang di situ ada pengajian, tempat belajar Al-Quran, baik tempat pengajian malam atau yang TPQ yang biasanya dilaksanakan sore hari. Bagi kita yang mampu, lalu kemudian kita memperhatikan kepada orang-orang yang membutuhkan, jangan khawatir kita akan semakin sengsara. Kemarin saya ada pengajian di restoran fakir miskin. Saya bikin judul begini: yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Oh, kenapa seperti itu? Di tempat restoran fakir miskin itu, setiap hari Jumat bosnya ini motong kambing atau motong sapi. Setiap Jumat, habis Jumatan begini, fakir miskin didatangkan makan bersama. Setiap hari Jumat. Lalu saya bilang, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Apa maksudnya? Haji Hisom yang setiap hari Jumat motong sapi satu. Kalau kita yakin dengan janji Allah, mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabil min kulli sumbulatin mi'atu habbah. Kalau kita yakin dengan janji Allah ini, Haji Hisom itu bos daripada rumah restoran fakir miskin itu, Allah ganti 1 kali 100 kali 7. Satu sapi menjadi 100 kali 7. Ini janji Allah. Persoalannya kita yakin apa tidak? Makanya wajar kalau Haji Hisom ini semakin kaya. Saya punya teman, dia itu bajingan, Pak. Bajingan. Sampai istrinya, adik istrinya dikerjain sampai sampai morat-marit, sampai hamil. Tapi kemudian dengan Allah diperbaiki. Cara memperbaiki Allah bagaimana? Dengan yang tua, dengan yang kakak itu cerai. Terus orang ini dijadikan jadi kawin dengan adiknya, pindah tempat. Di situ ternyata kemudian Allah menakdirkan orang ini didatangi orang untuk menjadi guru ngaji. Akhirnya dia jadi guru ngaji. Musolanya
kedik apa bambu, kemudian ketemu dengan Haji Isom. Hari ini dibangunkan masjid 10 kali lebih mewah daripada masjid ini. Sudah selesai 100% di Kecamatan Kalipuro. Sampai mungkin belum tahu tempatnya. Oke. Dibangunkan masjid yang mewah dan hanya ditanggung oleh Haji Isom hari ini. Terus kalau ada masjid-masjid yang membutuhkan bantuan dan dia itu tertarik kepada hal-hal yang ini, yang agak aneh gitu ya. Misalnya ada orang sakit, orang ini masih Kecamatan Kalipuro kan, Kalipuro, tapi dia itu keluarganya tidak ada, saudaranya tidak ada, anaknya tidak ada, sebatang kara, butuh operasi, laporkan ke beliau, detik ini dia langsung dibawa ke rumah sakit. Tapi kalau orang ini sakit, punya saudara, punya mobil, dan mau dia. Tidak mau, dia bilang kurang ajar itu saudaranya, katanya. Kurang ajar saudaranya itu. Dia punya mobil, saudaranya sakit, tidak dioperasi. Ini faktor iman, kan? Yang kita ini faktornya eman. Faktornya adalah eman. Tapi ini kembali kepada judul tadi, yang kaya makin kaya, yang miskin. Terus kenapa yang miskin makin miskin? Kalau kita sebagai orang-orang yang tidak mampu atau sedang-sedang saja melihat orang yang sering membantu hanya ikut senang saja, bahkan ketika kita dikasih hanya merasa senang dan tidak ada upaya untuk meniru orang yang ngasih, maka orang miskin itu tetap saja posisinya di situ. Semakin miskin. Maka monggo dari semua lapisan masyarakat, baik yang mampu atau yang tidak, mulai belajar berbagi. Karena untuk menaikkan kapasitas kita itu harus belajar berbagi. Saya bilang sama anak buahnya Haji Isom, saya iri sama Haji Isom ini. Kok bisa setiap minggu ngasih makan orang fakir miskin? Alhamdulillah, iri saya ini dengan Allah dikabulkan. Alhamdulillah hari ini setiap malam Kamis di rumah saya kumpulkan orang antara 40 sampai 60 orang. Ada pengajian dulu setelah maghrib sampai isya, nanti isya berjamaah, habis isya makan dakwah. Saya kasih judul makan dakwah, tapi nasi Pak, bukan ya. Menunya ganti-ganti. Awal-awal saya takut, ya Allah, kira-kira mampu apa tidak. Ternyata kebutuhan untuk ngasih konsumsi kepada masyarakat itu jauh lebih mudah carinya daripada untuk saya sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar yakin. Saya punya perusahaan yang karyawannya kira-kira 20 orang per hari. Ketika perusahaan saya sepi, saya tidak telepon customer. Bahasanya siapa ini? Mas Yudi ini customer. Saya tidak telepon customer. Kadang-kadang salah alamat. Apa yang saya lakukan? Kadang-kadang istri saya tak ajak ke Roxy. Saya ini suami paling harmonis. Kalau begitu istri masuk Roxy, tangan kanannya langsung saya pegang. Jalan kemana-mana sudah, tangan kanannya saya pegang. Kalau tak dipegang semua diambil soalnya. Ini gurau Pak. Saya ajak ke Roxy, kemudian yang terakhir kemarin saya habis 43 paket beras. Saya bagikan kepada fakir miskin mulai rumah saya sampai rumah asal di atas tempat Mas Yudi ini dulu semedi, Tirakat di Secang Mangkir, Sidratil Muntaha. Nah, setelah seperti itu belajar yakin bahwa apa yang saya lakukan akan segera diganti oleh Allah. Kadang-kadang perusahaan saya sampai 24 jam kerja karena harus memenuhi permintaan. Kalau tidak, kami dimarahi oleh customer. Nah, itu caranya kita belajar yakin. Tapi kalau saya ngomong seperti ini di depan saudara Yuti ini sudah luar biasa. Soalnya mulai dari zaman nyungsep dulu sampai hari ini
beliau masih teman karib saya. Jadi mari kita bersama-sama belajar, insya Allah tidak akan dibuat kita semakin susah. Alhamdulillah pada hari ini ada berapa yatimnya yang kita santuni? Ada 4 orang. Tapi santuni anak yatim tidak setiap tahun Pak Bapak ya. Jadi mereka ini butuh setiap hari. Monggo diperhatikan sekolahnya. Beliau sekolah di mana? Yayasan bisa memperhatikan itu. Ya. Sekolahnya di mana, kemudian apa yang biayanya yang perlu dibantu. Mungkin pada saatnya nanti lulus dia tidak bisa melanjutkan sekolahnya, jangan sampai tidak sekolah. Kalau mereka sampai tidak sekolah, kita yang saking harusnya kita memperhatikan dan tidak boleh memperlakukan anak yatim semena-mena. Saya punya cerita. Kiai Raden As'ad Samsul Arifin, pahlawan nasional yang beliau ini pengasuh dan pendiri dan pengasuh kedua Pondok Pesantren Salafiyah Safiyah Sukorejo. Beliau ini punya cucu yatim. Namanya Gus Ahmad. Masih kecil. Kecilnya ya sudah kira-kira kelas 5 SD. Satu ketika Kiai As'ad ini punya tamu yang sangat dihormati, artinya tamu penting, yaitu jenderal kalau di pusat itu kepala ABRI, kalau di pusat apa namanya? Pangdam. Ini kan Pangdam provinsi. Panglima. Waktu itu panglimanya Raden Hartono. Masih ingat ya? Yang sempat jadi wakil presiden. Beliau sedang bertamu di bawah di sebuah kursi. Cucunya ini naik, Pak. Naik di pagar-pagar gitu. Terus apa kata beliau? Jo, seandainya kamu bukan yatim. Gitu. Artinya Kiai As'ad tetap tidak memukul atau menghardik atau memarahi anak ini, walaupun sudah melakukan sesuatu yang kurang etis. Sampai seperti itu Kiai As'ad ini memperlakukan anak yatim. Makanya penting buat kita. Bahkan yang paling menarik, kalau jenengan ada persoalan yang sangat serius, izin sama istrinya. Kalau ibu-ibu izin sama suaminya, bawa sesuatu datang sama anak yatim, kemudian kasih sesuatu anak yatim ini, sampai tidak usah minta, "Cung, tolong saya doakan ya, Cung." Tidak usah, Pak. Soalnya ada sebuah cerita bahwa ketika manusia membantu anak yatim, langit yang ketujuh itu bergetar seperti gempa bumi. Malaikat heboh semua, ada apa ini Gusti? Kok langit ketujuh goncang ini? Apa kata Gusti Allah? Tenang saja, tidak ada apa-apa. Itu ada orang yang sedang membantu anak yatim. Tolong yang bantu itu selesaikan semua persoalan. Sampai seperti itu. Hadirin yang saya hormati, karena saya ini harus segera berangkat ke Situbondo. Ada acara terakhir disampaikan, yang hadir semua ini terutama bapak dan ibu yang sudah mukallaf, yang sudah dewasa. Mudah-mudahan hati kita ini dijadikan hati yang seperti delima. Ada delima. Ada yang punya cincin delima. Delima apa namanya? Merah delima. Ada yang punya? Pares. Tidak ada. Biasanya Mas Andi punya. Walaupun orang Muhammadiyah tapi suka sama yang begini-begini gitu. Merah delima. Mudah-mudahan hati kita punya. Kalau sampai tidak punya cincin merah delima, tapi sebenarnya kita punya delima yang ada di dalam hati kita. Cuman kalau di otak-atik, nah ini muncul barusan di Pak Andi, D5. D5 itu apa? Hati-hati. D5 itu kalau kita preteli, Pak,
yang pertama adalah D yang pertama. Qul huwallahu ahad. D. D yang pertama. Bahwa kita ini bertuhan kepada Zat yang satu, tidak ada duanya, ahad. Yang kedua, Allahus somad. D yang kedua, somad artinya Allah tempat bergantung. Allah itu satu, tapi semua yang ada di permukaan bumi ketergantungan nasibnya ada di dalam atau ada di Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan coba-coba kita ini kalau ada persoalan, ada keinginan minta kepada yang lain. Tapi kalau menyuruh orang suruh minta boleh. Misalnya, Pak Andi, tolong saya mintakan sama Allah, saya ingin punya A, itu boleh. Tapi kalau kita minta kepada seseorang, kepada benda atau kepada apa saja, itu tidak boleh. Berarti tidak, hatinya tidak delima, bukan merah delima. Terus ada yang ketiga, Allahu somad, lam yalid. Lam yalid, Allah itu tidak melahirkan, tidak punya anak, dan lam yulad, dan tidak dilahirkan. D yang keempat. Yang kelima, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Makanya orang itu kalau bisa memelihara delima, merah delima yang ada di dalam diri kita masing-masing, pasti dia akan menjadi orang yang ikhlas sesuai dengan surat yang namanya surah Ikhlas. Dan orang ini akan menjadi orang yang bagaikan lautan. Kalau orang kampung kita itu, orang-orang desa biasanya bilang begini, "Cung, kalau kita menghadapi masalah hidup ini harus nyegor." Apa nyegor itu? Hatinya seperti lautan. Kenapa kok bandingannya lautan? Karena lautan itu tidak bertepi, walaupun dikasih duri. Lautan tidak akan pernah sakit karena durinya tidak menyentuh tebing. Karena lautan tidak bertebing. Sama kalau kita punya hati seperti lautan. Siapapun yang nyaci kita, siapapun yang ngelam kita, siapapun yang bicarakan kita, tidak ngaruh. Never mind. Wah, ini bahasa Madura ini. Saya ini dulu, Pak, pertama pulang dari pondok, selama 5 tahun guru bahasa Inggris, Pak. 5 tahun. Padahal saya ini sarjana bahasa Arab, bukan bahasa Inggris. Ketika sertifikasi tidak linier, akhirnya harus pindah ke bahasa Arab. Sampai hari ini sudah pensiun dini, tapi belum waktunya pensiun, kami sudah minta pensiun dini. Jadi kalau dua bahasa itu ya insya Allah lah. Jadi kalau dulu saya masih remaja ini, motivasi buat adik-adik, barangkali masih ada yang sekolah, berangkat besok di pesantren, walaupun di pesantren harus belajar beberapa bahasa. Jadi ketika ketemu turis misalnya, atau ketemu orang-orang yang tidak sebahasa dengan kita, kalau ngolok-ngolok kita paham. Jadi kalau dulu jadi MC misalnya, seperti adik tadi ini masih agak ngumek dulu, itu kalau manggil jamaah tidak pakai bahasa Indonesia. Profound interest important. To be grateful to all members of English Lovers Sukoharjo Organization. I'm looking forward to you. Itu dulu, Pak. Ini motivasi buat adik-adik yang masih sekolah, monggo ditingkatkan belajarnya, ditingkatkan ilmunya, karena masa depan adik-adik ini adalah masa depan bangsa kita. Masjid ini juga nanti akan ditentukan bagaimana remaja masjidnya. Jadi mohon kepada ketua yayasan dan takmir, remaja masjidnya nanti kita undang, kemudian bentuk remaja masjid agar kegiatan-kegiatan di masjid ini hidup
dan bisa sustainable, berkelanjutan, bisa berkelanjutan. Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan pengajian singkat ini bermanfaat walaupun saya menyampaikan ke sana kemari, tapi harapannya mudah-mudahan manfaat dan berkah. Kalau manfaat dan berkah, walaupun apapun yang kita dengarkan, yang kita ingat, nanti bisa menjadi ilmu yang kemudian dapat meningkatkan kualitas kemanusiaan kita, baik kemanusiaan yang terkait dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang terkait dengan persoalan-persoalan dunia. Yang paling terakhir, atas nama Ketua MWCNU Kecamatan Kaliworo, saya minta kepada semua masyarakat jaga situasi tetap kondusif. Jangan ingin mendatangkan manfaat tapi justru memunculkan kerusakan. Karena menjaga kerusakan itu lebih afdol daripada mengambil manfaat. Karena ustaz-ustaz ini darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menjaga kerusakan itu lebih utama daripada sekedar mengambil manfaat. Kalau istilahnya wali songo, kemudian kiai-kiai sepuh, bagaimana ikan kena tapi air tidak keruh. Itu saya kira yang bisa sampaikan. Wallahul muwaffiq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala barakaatuhu wa sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma rabbana awzidna an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an a'mala shalihan tardah. Waslih lana fi dhurriyyatina inna tubna wa inna minal muslimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah perdana yang telah disampaikan oleh Ustaz Ayu selaku Ketua MWCNU Kecamatan Kaliworo Kabupaten Boyolali. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan beliau kita dapat mengambil hikmah dan manfaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, untuk mengadakan acara yang kelima yaitu santunan sekaligus pengucapan anak yatim. Hal ini yang akan disampaikan oleh